그대와 함께 달려 Ready for action, let's go trouble 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan melanjutkan pokok pembahasan pada video sebelumnya, yaitu akhlak dalam keluarga. Pada video ini ada 3 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, akhlak anak terhadap orang tua. Kedua, membangun keluarga sakinah. Ketiga, larangan kekerasan dalam rumah tangga. Akhlak anak terhadap orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua lebih dikenal dengan istilah birrul walidain. Artinya, menunaikan hak orang tua dan kewajiban terhadap mereka berdua, tetap mentaati keduanya, melakukan hal-hal yang membuat mereka senang dan menjauhi berbuat buruk terhadap mereka. Orang tua merupakan orang yang telah melahirkan dan menjaga kita sedari kecil. Orang tua adalah pendidik, pengayom, dan sosok yang seharusnya menjadi teladan bagi kita. Maka tak heran jika kita selalu diajarkan untuk bisa menyayangi mereka saat hidup maupun saat mereka telah tiada. Lalu, apa saja adab kepada orang tua? Berikut ini pembahasannya. Yang pertama, berbuat baik kepada kedua orang tua. Seorang anak juga mempunyai kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan ataupun dilupakan, yakni berbuat baik kepada kedua orang tua. Kedua, bersyukur dengan keberadaan kedua orang tua. Setiap umat muslim dianjurkan untuk selalu bersyukur atas berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta keberadaan orang tua, terutama ibu yang sudah melahirkan, mendidik serta mengasuh sejak kecil. Hal itu bentuk tanda rasa syukur kepada kedua orang tua untuk memuliakannya selama masih hidup di dunia. Ketiga, berkata dengan sopan dan santun. Selain kita tidak boleh berkata kasar dan membentak orang tua, kita juga tidak boleh mengeluarkan perkataan atau perilaku yang buruk kepada kedua orang tua. Allah memberikan perintah kepada setiap umatnya agar berbuat baik dan berkata yang sopan kepada kedua orang tuanya. Keempat, mengasihi orang tua. Bersikaplah rendah hati pada orang tua. Jangan merasa sombong apalagi berada di atas orang tua. Misalnya karena kamu memiliki pendidikan tinggi atau karir yang hebat. Bagaimanapun kesuksesan yang kamu capai, sedikit banyak merupakan buah dari doa dan restu kedua orang tua. Sudah sewajarnya kamu selalu mengasihi mereka. Kelima, mendoakan orang tua. Seorang anak mempunyai kewajiban untuk mendoakan kedua orang tuanya supaya diberikan ampunan oleh Allah dan keberkahan umurnya selama hidup. B. Membangun keluarga sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, tentram, penuh kebahagiaan dan sejahtera, baik secara lahir atau batin, serta tidak gentar ketika menghadapi ujian yang ada dalam rumah tangga. Bagaimana membangun keluarga yang sakinah? Berikut ini adalah beberapa strategi yang dilakukan untuk membangun keluarga sakinah, yaitu 1. Menanamkan nilai-nilai akidah dalam keluarga agar senantiasa taat dalam memahami agama. Kedua, memberikan contoh tentang akhlak yang terpuji, khususnya dari orang tua ke anak-anak mereka. Bagi keluarga sakinah, akhlak terpuji ini merupakan dasar penting untuk menjadi contoh bagi keluarga yang lain. Ketiga, memberikan kesadaran mengenai kedudukan, hak, dan kewajiban bagi suami dan istri. Hal ini agar pasangan suami istri mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan adil. Keempat, menanamkan keharmonisan dalam hubungan suami istri agar mereka senantiasa hidup rukun dan mesra. Kelima, menanamkan pola hidup hemat dan sederhana dengan membuat perencanaan penggunaan uang yang teratur. C. Larangan kekerasan dalam rumah tangga. Secara tegas, kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam pasal 5 Undang-Undang PKDRT yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara
A. Kekerasan fisik, B. Kekerasan psikis, C. Kekerasan seksual, atau D. Penelantaran rumah tangga. Cara menghadapi KDRT. Yang pertama, tidak menyalahkan diri sendiri. Kebanyakan korban KDRT kerap menyalahkan dirinya sendiri akibat tindak kekerasan yang diterima dari pasangannya. Namun, hal ini tidak sepatutnya dilakukan karena tidak ada kekerasan baik psikis maupun fisik yang dapat dibenarkan. Kedua, bersikap tegas. Cara selanjutnya yang perlu dilakukan adalah bersikap tegas terhadap pasangan. Sebab, jika KDRT terjadi, penting untuk menyikapi tindak kekerasan ini dengan tegas dan menuntut pasangan untuk meminta maaf. Ketiga, siapkan bukti. Pastikan juga untuk menyiapkan bukti yang dapat menunjukkan pasangan melakukan tindak KDRT. Sebab hal ini sangatlah penting jika situasi semakin parah, kamu dapat membuktikan bahwa pasanganmu benar-benar melakukan tindak kekerasan. Apalagi jika pasangan bersikap manipulatif dan mencoba menfitnahmu dengan memutarbalikkan fakta. Terakhir, mencari bantuan atau pertolongan. Penting untuk mencari bantuan, khususnya bantuan ahli seperti psikolog atau konselor pernikahan. Hal ini dapat dilakukan jika kamu dan pasangan masih ingin mempertahankan pernikahan. Kamu bisa mengunjungi psikolog untuk menceritakan masalah yang ada di rumah tanggamu dan mintalah saran yang tepat. Di samping itu, kamu dan pasangan juga dapat mengunjungi konselor pernikahan untuk mencari hasil yang terbaik.